ucapan, perbuatan, dan apa saja, min khairin aw syarrin, sebagaimana kata ulama mufassirin kita. Kebaikan-kebaikan ataupun keburukan-keburukan semuanya akan dicatat dengan rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput sedikit pun, sampai manusia akan kaget melihat pada hari kiamat. Buku-buku catatan amalannya yang mencatat segala sesuatu yang tidak ditinggalkan, baik yang kecil maupun yang besar, kecuali telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan berlaku zalim kepada hamba-hamba. Langkah-langkah kaki kita menuju kepada tempat-tempat kebaikan semuanya akan dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat dan waspada, langkah-langkah kaki ke tempat-tempat keburukan, ke tempat-tempat kemaksiatan, tempat-tempat yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala juga akan dicatat sebagai sebuah keburukan. Kita sebagai guru adalah merupakan peluang, ladang yang sangat besar ketika kita mengajarkan kepada anak-anak didik kita kebaikan-kebaikan yang kemudian dia akan mengambil manfaat dan bermanfaat baginya dalam kehidupannya dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Kita ajarkan akidah yang benar, kita ajarkan akhlak yang mulia, kita ajarkan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur, kesempatan hidup di dunia ini untuk kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya dan bekal yang terbaik. Dan bekal terbaik kita untuk perjalanan akhirat yang sangat panjang adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita terbatas. Dan umur yang sedikit ini pun juga terbagi-bagi untuk banyak kegiatan-kegiatan kita, untuk aktivitas dunia kita dan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi kita hamba-hambanya sehingga dengan umur yang singkat kita bisa mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, umur yang singkat ini yang kita lalui dalam kehidupan dunia hendaknya menjadi modal terbaik kita untuk mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya dan bekal yang terbaik sampai kepada perjalanan akhirat dan berujung kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebaikan dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya adalah bahwa amalan-amalan kebaikannya bukan hanya saja apa yang dia lakukan,
tetapi apa yang dia tinggalkan, yang dia wariskan setelah matinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya akan menghidupkan orang-orang yang telah mati, yaitu dibangkitkan pada hari kiamat, untuk menuai hasil apa yang telah mereka perbuat, apakah itu kebaikan ataupun keburukan. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mencatat apa saja yang mereka persembahkan, apa saja yang mereka lakukan, ucapan, perbuatan, dan apa saja, min khairin aw syarrin, sebagaimana kata ulama mufassirin kita, kebaikan-kebaikan ataupun keburukan-keburukan, semuanya akan dicatat dengan rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput sedikit pun. Sampai-sampai manusia akan kaget melihat pada hari kiamat, yang mengatakan mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Maka kaget ketika melihat buku-buku catatan amalannya yang mencatat segala sesuatu yang tidak ditinggalkan, baik yang kecil maupun yang besar, kecuali telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Dan bukan hanya apa yang telah mereka kerjakan di dunia ini, kebaikan ataupun keburukan, tetapi wa atharahum, dan bekas-bekas mereka, dan apa yang mereka tinggalkan, jejak-jejak mereka. Kata Imam At-Tabari dan para mufassirin, bekas-bekas dan juga jejak-jejak kebaikan maupun keburukan, semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu yang telah dilakukan oleh manusia ini, Allah Subhanahu wa taala katakan, kami simpan, kami catat dalam buku yang jelas, buku yang tidak mengandung di dalamnya kezaliman, di Lauhil Mahfuz. Semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mari kita merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan jejak-jejak mereka yang mereka tinggalkan setelah kematian, ini pun juga ditulis. Baik itu adalah kebaikan ataupun keburukan, semuanya akan terus tercatat sampai hari kiamat. Kebaikan-kebaikan yang kita tinggalkan akan dicatat, dan keburukan-keburukan yang ditinggalkan pun juga akan terus tercatat, keburukan tersebut sampai hari kiamat. Ulama mufassirin kita menafsirkan kata wa atharahum dan jejak-jejak mereka dengan dua tafsiran. Tafsiran yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksud adalah jejak kaki mereka ketika mereka melangkah ke suatu tempat. Ketika mereka melangkah untuk ke tempat-tempat kebaikan, langkah-langkah ini pun juga akan dicatat. Bukan ketika mereka berbuat saja, tetapi langkah-langkah menuju tempat kebaikan itu pun juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, langkah-langkah menuju tempat-tempat kemaksiatan juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kemaksiatan, bukan amalan kemaksiatan itu saja. Sebagaimana dikatakan oleh Hasan Basri dan juga Qatadah rahimahullah. Sehingga langkah-langkah kaki kita menuju kepada tempat-tempat kebaikan semuanya akan dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat dan waspada, langkah-langkah kaki ke tempat-tempat keburukan, ke tempat-tempat kemaksiatan, tempat-tempat yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala juga akan dicatat sebagai sebuah keburukan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang orang-orang yang berjalan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Dan tidaklah mereka melewati sebuah lembah ketika berjalan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala illa kutiba lahum, kecuali ditulis bagi mereka sebagai sebuah pahala perjalanan tersebut, langkah-langkah tersebut. Dan dalam suatu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang diceritakan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya ada sekelompok sahabat Rasulullah yang tinggal agak jauh dari Masjid Nabawi. Lalu mereka mengetahui keutamaan sholat berjamaah. Kemudian mereka bertekad berazam untuk pindah rumah agar supaya dekat dengan Masjid Nabawi dan bisa sholat berjamaah dengan Rasulullah SAW setiap hari. Ketika mendengarkan berita itu, Rasulullah mengatakan, "Ya Bani Salimah, diyarakum tuktabu atharukum." Wahai penduduk dari kaum Bani Salimah, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian walaupun jauh, karena tuktabu atharukum, karena langkah-langkah kalian menuju ke masjid akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Dan begitulah seluruh langkah-langkah kita kepada kebaikan akan dicatat. Langkah-langkah kaki kita menuju tempat ibadah, tempat menuntut ilmu, menghadiri taklim, menghadiri kegiatan-kegiatan kebaikan, semuanya itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafsiran yang kedua dari asarahum adalah kebaikan-kebaikan, jejak-jejak kebaikan yang mereka tinggalkan. Suatu petunjuk tauladan, qudwah yang baik yang ditinggalkan, yang kemudian kebaikan-kebaikan tersebut terus berjalan hingga hari kiamat, maka itu juga adalah merupakan atharahum, merupakan jejak-jejak mereka yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Namun ingat, begitu juga sebaliknya. Petunjuk tauladan, contoh yang buruk yang kemudian orang-orang mengikuti keburukan tersebut juga akan dicatat sebagai keburukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Dan agar supaya mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosa yang telah mereka lakukan sempurna pada hari kiamat, mereka pikul. Dan juga mereka akan memikul dosa-dosa orang yang telah mereka sesatkan karena tidak berdasarkan ilmu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat buruk apa yang mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan keburukan tersebut. Dalam hadis Nabi SAW telah pernah bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an." Siapa yang memberikan contoh tauladan baik dalam Islam ini kemudian diikuti oleh orang lain, maka baginya pahala dari kebaikan tersebut yang dia lakukan dan pahala orang yang mengikutinya terus dicatat sampai hari kiamat ketika orang tersebut mengikuti kebaikan itu. Namun sebaliknya, waman sanna fil islami waman sanna sunnatan sayyi'atan, dan siapa yang memberikan contoh buruk maka fa'alaihi wizruha, dia akan menanggung dosanya, wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah, dan dia juga akan menanggung dosa orang yang mengerjakannya karena dia telah mengajarkan, dia telah memberikan contoh keburukan tersebut sampai hari kiamat. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak peluang-peluang untuk bisa membuat karya sebagai jejak-jejak kebaikan kita di dunia ini. Apapun profesi kita, kita sebagai guru adalah merupakan peluang, ladang yang sangat besar ketika kita mengajarkan kepada anak-anak didik kita kebaikan-kebaikan.
yang kemudian dia akan mengambil manfaat dan bermanfaat baginya dalam kehidupannya dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Kita ajarkan akidah yang benar, kita ajarkan akhlak yang mulia, kita ajarkan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap kita yang memiliki anak, yang memiliki istri adalah merupakan ladang, peluang yang sangat besar. Ajarkan anak kita membaca Al-Quran. Maka setiap kali mereka membaca Al-Quran, pahalanya pun juga kita dapatkan. Ajarkan mereka membaca Al-Fatihah, sehingga setiap kali mereka membaca Al-Fatihah dalam sholat dan di luar sholat, kita pun juga mendapatkan pahalanya. Berikan contoh yang baik, beribadah ke masjid, sehingga mereka mengambil contoh tersebut dan mereka pun juga ikut. Dan seluruh kebaikan-kebaikan ajarkan mereka, maka ini adalah merupakan ladang pahala kita yang pahalanya akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Dan jangan sampai memberikan contoh yang buruk kepada anak, kepada orang lain. Hati-hati dari perbuatan kita karena akan menjadi contoh. Ketika kita memberikan contoh buruk kepada anak kita lalu dia mengikutinya, maka kita pun juga menanggung dosa tersebut. Mengucapkan kata-kata yang kotor, yang tidak baik didengarkan oleh anak, kemudian diikuti, juga menjadi dosa yang double. Memberikan contoh-contoh yang buruk, merokok misalnya, kemudian sang anak akhirnya ikut juga, maka keburukan ini dia juga menanggungnya double. Keburukan yang dia lakukan dan orang yang mengikutinya. Dan begitulah seterusnya. Kita sebagai seorang juru dakwah, maka peluang yang sangat besar. Kita sebagai seorang pegawai, maka kerjalah dengan baik tugas-tugas kita di kantor kita yang kemudian nanti akan memberikan maslahat kepada masyarakat umum, maka selama maslahat tersebut dilaksanakan dan dirasakan, kita pun juga mendapat pahalanya. Dan ingat, jangan sampai memberikan perbuatan-perbuatan yang buruk yang kemudian menjadi contoh, lalu orang mengikuti keburukan tersebut dan menjadi tanggung jawab kita juga pada hari kiamat. Kita sebagai seorang pedagang, maka berdaganglah dengan barang-barang yang halal. Jangan sampai memperdagangkan barang-barang yang haram kemudian kita membantu orang lain untuk melakukan perbuatan yang haram. Berbahagia seorang petani di mana hasil buminya yang dia lakukan, yang dihasilkan ketika dimakan oleh manusia, hewan, dan apa saja akan menjadi pahala baginya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya la yagris al-muslimu gharsatan. Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman. Fayakul minha insanun aw dabatun aw tayrun. Lalu dimakan oleh manusia, hewan, burung-burung, kecuali itu adalah merupakan sedekah illa lahu sedekah ila yaumil qiyamah, kecuali itu adalah merupakan sedekah baginya pada hari kiamat. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur kita yang singkat ini mari kita gunakan untuk membuat karya terbaik, membuat jejak yang terbaik yang kemudian pahalanya akan terus berlanjut sampai hari kiamat, dan hindari hal-hal yang menjadi penyebab perbuatan-perbuatan keburukan yang mana juga dosanya akan ditanggung sampai hari kiamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqina wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman dan keburukan yang dilakukan oleh kaum Zionis Israel masih terus berlangsung sampai hari ini terhadap saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Maka jangan kita bosan, jangan kita berhenti untuk terus memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita di sana. Baik dukungan moral dengan doa, dengan apa yang kita mampu untuk membela hak-hak mereka, dan juga dukungan dari materi kita dengan harta-harta yang kita miliki untuk kita kirimkan kepada saudara-saudara kita. Bisa jadi ini adalah atharahum, ini adalah jejak kebaikan yang akan terus
berjalan pahalanya sampai hari kiamat ketika kita mengirimkan sebagian harta kita, lalu harta itu menjadi penyebab mereka bisa merdeka, penyebab mereka bisa hidup dengan tenang, penyebab mereka bisa beribadah dengan baik, maka ini juga adalah merupakan bagian daripada wa atharahum, jejak-jejak baik yang akan terus ditulis kebaikannya sampai hari kiamat. Dan malah di hari Jumat yang mulia ini kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diwasiatkan pada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin wa an sa'ir sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Ghazzah. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Ghazzah. Allahumma kun lahum nasiran wa mu'ayyidan. Allahumma 'alaika bil yahudil ghasibin. Allahumma 'alaika bil yahudil ghasibin wa man awanahum. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma anzil 'alaihim ba'saka alladzi la yuraddu 'anil qaumidh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'aliyya yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun.